Yang ulun tuan hormati para alim ulama, gure-gure ulun tuan, dan juga imam cik masjid dan imam rawatib lainnya, dan hadirin sidang jamaah Jumat yang berhadir. Mudah-mudahan ban bandum getanyo getarik nyawang le Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan sedang beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Maulana Yusuf rahimahullahu taala menuliskan di dalam kitabnya yang bernama Hayatus Sahabah tentang fadilah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada suatu hari sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik." Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah memperbanyak berselawat kepada engkau. Fakam aj'alu laka min salati. Kira-kira ya Rasulullah, dalam setiap harinya berapa banyak saya harus berselawat kepada engkau? Qala Rasulullah, Nabi menjawab, ma syi'ta, terserah engkau. Tatkala dikatakan terserah engkau, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, menyemenan ya Rasulullah, ar-rubu'. Bagaimana ya Rasulullah kalau seperempat kehidupan saya gunakan untuk berselawat kepada engkau? Qala Rasulullah, Nabi menjawab, ma syi'ta, terserah engkau wahai Ubay. Fa in zitta fahuwa khair. Kalau lebih daripada itu fahuwa khair, maka itu lebih bagus. Manakala dikatakan itu lebih bagus, sifat sahabat ini salah satunya yaitu tamak. Maksud tamak yaitu tamak dengan amalan akhirat. Kan lagi tanya, tamak ngan peng, tamak ngan makanan. Kan tadi masih minta seperempat rubu'. Kemudian dia minta menyemenan ya Rasulullah an-nis. Bagaimana ya Rasulullah kalau setengah daripada kehidupan saya gunakan untuk berselawat kepada engkau? Qala Rasulullah, Nabi bersabda, ma syi'ta, terserah engkau wahai Ubay. Wa in zitta fahuwa khair. Dan kalau lebih daripada itu fahuwa khair, itu lebih bagus. Tatkala dikatakan lebih bagus, kan masih ada kesempatan. Tadi mintanya masih setengah. Kemudian Ubay mengatakan, ya Rasulullah fathulutsain. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3 daripada kehidupan saya gunakan untuk berselawat kepada engkau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta, terserah engkau wahai Ubay. Fa in zitta fahuwa khair. Kalau lebih daripada itu fahuwa khair. Singkat cerita, oh menyemenan ya Rasulullah, idzan aj'alu laka salati kulliha. Kalau begitu ya Rasulullah, saya akan menjadikan seluruh kehidupan saya untuk berselawat kepada engkau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambuka. Dengan demikian wahai Ubay, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 2 kelebihan kepada engkau manakala engkau senantiasa berselawat kepadaku. Yang pertama, tukfa hammaka. Maksud daripada tukfa hammaka yaitu Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan seluruh keperluan dan kebutuhan kita. Hari ini di antara kita yang hidup, siapa yang tidak perlu kepada Allah? Ban bandung tanya perle kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah, Allah akan cukupkan seluruh keperluan dan kebutuhan kita. Nyan kelebihan yang kepun. Yang kedua, wa yughfaru laka dzambuka. Dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah, ubina desya tanya gepampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa hari ini di antara kita yang berhadir maupun yang tidak berhadir yang tidak punya salah kepada Allah? Jawaban jihana. Ban bandum tanya, pernah berbuat salah kepada Allah, namun manakala kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka kesalahan dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berhadir, dari kisah singkat yang kita kisahkan, alim ulama, guru-guru kita mengatakan bahwasanya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu amalan yang sangat penting. Semisalnya hari ini ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya memenuhi 7 lapis langit dan doanya memenuhi 7 lapis bumi. Bahkan antara langit dan bumi pun dipenuhi dengan doa orang tersebut. Akan tetapi orang tersebut belum berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doa yang dipanjatkannya ini masih mu'allakun bainas sama'i wal ard, masih bergantung-gantung antara langit dan bumi. Artinya belum lagi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking pentingnya berselawat kepada Rasulullah, nanti ketika khatib membacakan 2 rukun al-khutbah, kemudian khatib tidak membacakan salawat, maka khutbahnya itu batal. Kalau khutbahnya batal, maka solatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah man aktsaruhum alayya shalah." Orang yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat, gekeun le Nabi. Orang yang paling istimewa kedudukannya denganku di hari kiamat adalah orang yang semasa hidupnya memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud daripada perkataan Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya menjadikan seluruh daripada kehidupan saya untuk berselawat kepada engkau." Ini maksudnya bukanlah Ubay bin Ka'ab kemudian tidak solat berjamaah lagi, bukanlah Ubay bin Ka'ab tidak membaca Al-Quran lagi, bukanlah Ubay bin Ka'ab tidak bersedekah lagi, thip ngan mentelawut manteng ken menan mupom ji. Ubay bin Ka'ab tetap melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beliau senantiasa memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada suatu hari ketika Abuya Sayyid Al-Maliki, beliau buat maulid di rumah beliau. Jadi dalam majlis beliau ada seseorang bertanya kepada Abuya, "Wahai Abuya, sekarang ini Allah Subhanahu wa taala sedang ngapain? Pubut jina Allah Subhanahu wa taala." Maka Abuya menjawab, beliau menjawab dengan ayat Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya yusallu. Yusallu ini fi'il mudhari, artinya Allah dan malaikatnya yusallu, sedang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sambungan ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang benar-benar beriman, sallu gekeun le Allah. Sallu ini kalau dalam ilmu nahu ini namanya fi'il amar. Artinya apa? Artinya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepada Rasulullah. Minimal gekeun le alim ulama seumur hidup sekali kita pernah berselawat kepada Rasulullah. Tapi kalau dalam ilmu usul fiqh, makna sallu ini kalimatnya masih umum. Karena kita kalau mau mengartikan Al-Quran ataupun memahami Al-Quran harus tahu dulu ini bentuknya masih umum ataupun sudah khusus. Di dalam ayat tersebut kalimat sallu ini kalimatnya masih umum. Apa makna kalimatnya masih umum? Artinya kita bebas berselawat kepada Rasulullah dengan cara apapun. Karena ayat tersebut baik di depan ataupun di belakang tidak ditaksis, tidak dikhususkan, oh kamu selawat sendiri-sendiri saja ya, kamu selawat beramai-ramai saja ya, hana menan, hana getaksis. Sallu ini kalimatnya masih umum, bebas, boleh sendiri-sendiri, boleh beramai-ramai, boleh mengecilkan suara, boleh mengangkat suara. Yang intinya gekeun legore danyo tira pula pingku iji cit danyo meselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, meskipun kita berselawat dalam keadaan ria, maka Allah Subhanahu wa taala tetap ridha kepada orang tersebut. Meskipun kita berselawat tanpa hadir hati kita, Allah Subhanahu wa taala tetap ridha kepada orang tersebut. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berhadir, bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk solat sehari semalam 5 waktu, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah solat. Ketika Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, tidak pernah berpuasa di bulan suci Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk membayar zakat, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi, tidak pernah membayar zakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhaji. Akan tetapi manakala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah, maka yang pertama sekali berselawat kepada Rasulullah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ayat Al-Qur'an yang kita bacakan tadi, innallaha wa malaikatahu, sampai akhir ayat. Jadi alim ulama katakan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu perkara yang sangat penting dan adalah suatu amalan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya di pagi hari. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di pagi hari, sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asbahtal yauma tayyiban nafsi yura fi wajhikal bishr." Ya Rasulullah, kelihatannya di pagi hari ini wajah engkau lebih berseri-seri dibandingkan hari-hari sebelumnya. Qala Rasulullah, Nabi menjawab, "Ajal, benar wahai sahabatku. Atani atin min Rabbi, wahai sahabatku, sesungguhnya berkelam teruk Rasulullah kepada ulun tuan utusan tersebut, yaitu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadaku, ya habibi ya Muhammad, wahai kekasih Allah Muhammad, man shalla alaika min ummatik salatan wahidatan, wahai habibi wahai Muhammad, sesungguhnya siapapun daripada umatmu yang berselawat kepada engkau salatan wahidatan, sekali saja dia berselawat kepada engkau, kataballahu lahu biha asyra hasanatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 kebaikan untuknya. Wa maha anhu asyra sayyiatin, sekali berselawat kepada Rasulullah 10 kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'alahu asyra darajatin, sekali kita berselawat kepada Rasulullah maka 10 derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa radda alaihi mithliha, dan Allah Subhanahu wa taala akan berselawat 10 kali kepada orang yang sekali berselawat kepada Rasulullah. Makna Allah Subhanahu wa taala berselawat 10 kali bagi orang yang berselawat sekali kepada Rasulullah, yaitu rahmat Allah diberikan kepada orang tersebut. Artinya semakin banyak kita berselawat kepada Rasulullah, maka semakin banyak rahmat yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mengapa kita bermalas-malasan untuk solat sehari semalam 5 waktu, lebih-lebih buatnya di masjid di awal waktu dan caranya berjamaah. Hari ini mengapa kita bermalas-malasan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, padahal dalam 1 tahun hanya 1 bulan, dan itu pun kebanyakan 29 hari kan lebih. Hari ini mengapa kita bermalas-malasan untuk menunaikan zakat,
padahal haul dan nisabnya, masa dan ketentuannya telah sampai. Hari ini mengapa kita bermalas-malasan untuk pergi ke Baitullah, padahal harta yang Allah titipkan lebih daripada cukup. Alim ulama katakan karena kita jauh dari rahmat Allah. Siapapun kita yang jauh dari rahmat Allah, maka akan berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Siapapun kita yang jauh dari rahmat Allah, maka akan berat untuk menunaikan perintah Allah. Oleh karenanya alim ulama katakan salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah sehingga kita mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berhadir, kita barusan menjelaskan tentang fadilah berselawat kepada Rasulullah. Sebenarnya panjang, karena ini Jumat kita singkat. Yang menjadi pertanyaan setelah kita mendengar fadilah berselawat kepada Rasulullah, yang menjadi pertanyaan buat kita semua hari ini, bagaimana caranya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi untuk menjawab ini ada satu kisah, dan rujukannya ini, referensinya masih di dalam kitab Hayatus Sahabah karangan Maulana Yusuf rahimahullahu taala. Pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersilaturahmi ke majlis sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ini kisah kejadiannya di negeri Madinah. Siapa itu Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Ubadah adalah salah satu pemuka di kota Madinah. Jadi ini akhlak Nabi. Meskipun Nabi seorang pemimpin, akan tetapi masih tetap pergi ke sahabatnya, ke majlis sahabatnya. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke majlis Sa'ad bin Ubadah, maka Sa'ad bin Ubadah pun menampakkan akhlaknya berjumpa dengan Nabi. Bagaimana akhlak Sa'ad bin Ubadah? Akhlak Sa'ad bin Ubadah ini banyak bertanya. Ini tatkala kita belajar hadis ini bersama guru kita mengatakan kepada kita, kalau kita duduk dengan orang alim, maka adab kita banyak bertanya. Hana payah cerita bategio, hana payah ya cerita sepeda goes dengan gore-gore tanyo, hana mupum gore-gore tanyo. Tapi tanyalah perkara agama. Apa pertanyaan Sa'ad bin Ubadah kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, amaranallahu an nusalli alaik. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kami an nusalli alaik, untuk berselawat kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana ya Rasulullah kami berselawat kepada engkau? Mendapat pertanyaan seperti ini, fasakata Rasulullah hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Nabi terdiam, enggak langsung jawab. Sehingga sahabat-sahabat Nabi dan yang di sekitar Sa'ad bin Ubadah menyangka nyobatang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar daripada pertanyaan Sa'ad bin Ubadah. Kemudian qala Rasulullah, Nabi bersabda, qalu gekeun le Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gekeun le Nabi, tanpa memakai sayyidina, tanpa memakai maulana. Kemudian apakah boleh dari hadis tersebut kita mengatakan rata tago, oi selawat kepada Nabi hana payah sayyidina dan hana payah maulana? Kalau kita kaum tekstual, belajar sama Google tanpa mendengar pensyarahan daripada guru-guru yang faham akan hadis tersebut, maka hangkelanya anda pegah berselawat kepada Nabi, tidak usah pakai sayyidina dan tidak usah pakai maulana. Akan tetapi kalau guru-guru yang menerangkan, yang paham akan sunnah, yang benar-benar paham, bukan paham karena belajar di Google, bukan paham 2 tahun belajar kemudian jadi orang alim, kon menan yang dikatakan paham. Ini memang orang yang benar-benar paham. Jadi orang yang benar-benar paham, alim ulama, menafsirkan ayat tersebut bahwasanya hadis tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya tawadhu. Nabi kita ini orang yang paling rendah hati.
Sehingga ketika ditanya bagaimana cara bersolawat, beliau tidak mengatakan Allahumma salli ala sayyidina ataupun pakai maulana, karena beliau adalah orang yang tawadhu. Akan tetapi untuk menjawab hadis ini, alim ulama memberikan satu contoh bagaimana tawadhunya Nabi. Pernah pada suatu hari Nabi SAW bersilaturahmi ke majlisnya sahabat. Ini sahabat yang lain, bukan sahabat Sa'ad bin Ubadah. Dan kisah ini masih di dalam kitab Hayatus Sahabah referensinya. Ketika Nabi SAW bersilaturahmi, ini hadis ini untuk menjawab hadis Nabi yang kita sebutkan tadi, berselawat tanpa pakai Sayyidina dan Maulana. Tatkala Nabi SAW datang, maka seluruh sahabat berdiri menyambut kedatangan Rasulullah. Tatkala mereka berdiri menyambut kedatangan Rasulullah, apa yang terjadi? Yang terjadi gekeun le Nabi nya bahasa nayo tinga menyolun tuan teruk hana payah deng-deng duk manteng yan ban. Ini tawaduknya Nabi. Kalau saya datang lain kali enggak usah berdiri, ngapain berdiri? Duk manteng. Ini orang yang tawaduk. Di lain kesempatan Nabi SAW datang lagi ke majlis sahabat. Tatkala datang ke majlis sahabat, semua orang duduk, enggak ada yang berdiri melainkan sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Sabit tetap berdiri. Ketika Hasan bin Sabit tetap berdiri, maka sahabat yang lain mengatakan, "Ya Hasan, ijlis." Hasan, kadu ka Hasan baik kada. Karena gekeun le Nabi, kalau Nabi datang hana payah deng-deng, duduk Hasan. Sehingga sahabat yang lain pun kebingungan suruh duduk si Hasan, akan tetapi si Hasan tetap pada pendiriannya berdiri. Inilah orang Islam, ini komitmen. Jadi zuhur sama asar pendapatnya ini tetap sama, kayak Hasan bin Sabit. Kebingungan sahabat yang lain untuk menudukkan Hasan bin Sabit, akan tetapi Hasan bin Sabit tetap berdiri. Setelah mereka kehabisan kata-kata, maka giliran Hasan bin Sabit berbicara. Apa kata Hasan bin Sabit? Qiyami lil azizi fardun alayya. Berdirinya saya untuk tuan saya, yaitu untuk Rasulullah, fardun alayya, itu hukumnya fardu. Wa tarku fardhi ma huwa mustaqimun, dan meninggalkan perkara yang fardu ma huwa mustaqim, itu bukan perkara yang bagus. Aci dan yang bak gore-gore nayo, boleh enggak meninggalkan perkara yang fardu? Kalau ada guru yang mengatakan boleh meninggalkan perkara yang fardu, cari guru lain saja, karena guru ini sudah mulai ke sebelah kiri. Kemudian Hasan bin Sabit menyambung daripada kalimatnya, ajibtu liman lahu aklun salimun. Ulun tuannya ta'ajub, ajib melihat kalian yang aklun salimun, yang Allah berikan akal yang sempurna, sambil berisyarat kepada Rasulullah, ya rahadzal jamalu wala taqumu. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah bagaikan bulan purnama, wala taqumu, tapi kalian tidak berdiri menyambut kedatangan Rasulullah. Setelah Hasan bin Sabit mengatakan perkataan demikian, apa yang terjadi? Yang terjadi, yang tadinya sahabat duduk ketika Rasulullah datang, mereka berdiri beramai-ramai menyambut kedatangan Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi Rasulullah ketika itu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tabassam, tersenyum. Maknanya apa? Maknanya kalau kita pernah belajar ilmu mustalah al-hadis, semisalnya kita buat suatu perkara di hadapan Nabi, kemudian Nabi hanya diam, maka amalan tersebut, perbuatan tersebut boleh dibuat. Contohnya main daf. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, salah satu penyambutannya itu pakai daf. Tala'al badru alaina. Nabi tahu, Nabi melihat, akan tetapi Nabi diam, boleh dibuat. Artinya enggak disuruh dan enggak dilarang, enggak melanggar syariat main daf. Tapi dalam kisah tersebut Nabi SAW tabassam, tersenyum. Artinya apa? Artinya kalau kita pernah belajar ilmu hadis akan tahu bahwasanya Nabi SAW itu senang. Bahasa tawaduk Nabi saja, jangan berdiri tatkala saya datang. Oleh karenanya waktu kita belajar dahulu disampaikan oleh guru-guru kita, hak Nabi mengatakan jangan berdiri tatkala saya datang, akan tetapi kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk senantiasa memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab Nabi hari ini kita mengenal kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab Nabi hari ini kita mengenal solat sehari semalam 5 waktu. Sebab Nabi hari ini kita mengenal hukum-hukum Islam dan lain sebagainya. Makanya sepatutnya kita untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita bersolawat. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujarat dikatakan siapapun kita yang tidak pandai memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya dalam bab selawat, artinya berselawat tanpa sayyidina, maka amalannya faahbata a'malahum, maka amalannya ni ahbata, sia-sia semua, wa antum la tash'urun, sedangkan orang tersebut tidak mengetahui. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun juz 18 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha, gekeun le Allah, janganlah kalian memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana kamu memanggil satu sama lain di antara kalian. Ini surat Al-Mu'minun, dalilnya jelas, enggak diragukan lagi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana caranya memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, kalau Allah subhanahu wa ta'ala memanggil nabi-nabi yang lain, tip gehoi dengan nan. Ya Adam, ya Musa, ya Yahya, ya Zakaria, mandum gehoi ngenan le Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hantom gehoi nan le Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kalau ada ya ayyuhan nabi, itu khitabnya, panggilannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada nama Muhammad, disambung dengan Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Tapi ya Muhammad hana. Ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita seperti itu. Allah saja tidak memanggil Nabi dengan panggilan nama. Masa kita orang yang perlu kepada Rasulullah, yang ingin syafaat Rasulullah, kemudian enggak pandai beradab, tak pakai logika. Tadi cerita hukum, itu bukan cerita logika, ini cerita logika ni. Cerita logika, kita punya atasan, kemudian atasan tersebut namanya misalnya Saiful, tahainan Saiful, kira-kira bertahan tanya dalam kantornya, hanai mutati lehom tati hom nayo. Yang intinya enggak boleh kita tinggal dekat bersama dia. Kenapa? Karena kita dianggap orang enggak beradab. Bahkan waktu kita belajar dahulu, ada teman yang bertanya, wahai Syekh, kapan kita boleh berselawat kepada Rasulullah tanpa memakai Sayyidina dan tanpa memakai Maulana? Maka Syekh tersebut mengatakan, menyebah tanya aci kajak wa rumah kahai mak dengan yah drone dengan nan, menyejut kahai mak dengan yah dengan panggilan nama, nyanjut mentelawut kepada Rasulullah tanpa memakai Sayyidina. Tapi selama enggak mampu, hanjut. Untuk orang tua saja ataupun untuk atasan kita yang kita tuakan, enggak ada kita panggil namanya. Masa tega tanya kepada Rasulullah yang begitu banyak rahmatnya kepada kita disebabkan Rasulullah, kemudian berselawat tanpa memakai Sayyidina. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berhadir, kesimpulannya ijma' para ulama di dalam fikih 4 mazhab, kalau di dalam solat, ya, supaya be rancu, kalau di dalam solat ada khilaf. Di dalam solat boleh pakai Sayyidina dan boleh tidak memakai Sayyidina kalau di dalam solat. Akan tetapi mazhab Syafi'i, 95% ulama bermazhab Syafi'i menganjurkan kita manakala berselawat di dalam solat pun pakai Sayyidina. Di dalam solat ada khilaf. Akan tetapi di luar solat, yang perlu kita garis bawahi, di luar solat, ulama yang muktabar, ulama yang diakui keilmuannya, mereka mengatakan haram hukumnya berselawat kepada Rasulullah tanpa memakai Sayyidina dan tanpa memakai Maulana. Nyoi luar sembahyang, tapi di dalam sembahyang ada khilaf. Ini supaya tidak rancu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berhadir, mudah-mudahan dengan tausiah singkat yang kita sampaikan tentang adab kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita manakala berselawat kepada Rasulullah
senantiasa memuliakan Nabi SAW. Mungkin serban enggak berani kita pakai, baju jubah enggak berani kita pakai, tapi janganlah untuk berselawat pun enggak pakai Sayyidina, karena sudah sepakat ulama seperti itu. Beda halnya dengan ulama Google yang gepegah ju kiban galak tekstual. Jadi memahami hadis enggak boleh tekstual, ada ilmu nahunya, ilmu mantiknya, ilmu bayannya, sudah paham itu baru boleh menafsirkan hadis. Menyehan hanja, walaupun betul yang ditafsirkan, dia dikategorikan orang yang berdosa kepada Allah. Kenapa? Karena ilmunya tidak cukup. Tapi orang yang ilmunya sudah cukup, kalau berfatwa meskipun salah, gejuk 1 pahala, menyebetui gejuk 2 pahala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk berselawat kepada Rasulullah dengan kalimat-kalimat yang senantiasa beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib akan membacakan 2 rukun al-khutbah. Tolong disimak, mana-mana ada kesilapan nantinya boleh disempurnakan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير.